Hai, selamat datang di Scene dibuka sama MC di anime ini, Soya Ishida. Dia buka kalender yang penuh sama jadwalnya. Tanggal 9 keluar pekerjaan sampingan. Tanggal 11 jual barang-barangnya. Tanggal 14 ke bank mau cariin duit. Dia balik ke rumah, ngasih emaknya duit. Mungkin dia ngerasa utang budi karena udah gedein dia. Soalnya dia mau bundir. Di jembatan udah siap bundir. Denger petasan, nggak jadi. Padahal udah produktif banget hidupnya. Scene balik ke masa kecilnya. Ada 3 bocil. Soya Ishida, ini Kazuki Shimada, satu lagi Keisuke Hirose. Inilah trio sekuat. Ke sekolah, gurunya masuk buat ngenalin murid baru. Ini Shoko Nishimiya. Dia nggak bisa denger atau dan dia ngenalin diri pakai cara lain. Buku. Dari semua murid cuman Soyo yang ngasih tanggapan. Aneh. No moral anjay. Mereka kenalan satu sama lain. Ini Ueno, yang kacamata Miki. Yang awalnya ada Mayum gak ada masalah sama sekali. Hari demi hari, kelompok Ueno mulai ngebully si Nishimiya. Dari ngejauhin, narik paksa alat bantu Nishimiya, ini kelakuan si Soya. Ini Miyoka. Dari banyak yang murid, cuman dia yang mau belajar bahasa isyarat. Tapi konsekuensinya, dia dibully. Terus pindah sekolah. BTW kalian masih ingat sama scene ikonik selain voice ini? Balik sekolah, Nishimiya nemuin Soya buat minta maaf. Gua nggak tahu kenapa dia minta maaf. Nishimiya tarik tangan Soya, minta jadi temenan aja yuk bang. Udah jelas feedbacknya ditolak. Dia ngebuang bukunya ke kolam, dipungut, terus ngatain jorok. Besoknya pihak sekolah ngasih tahu kalau Nishimiya nggak masuk. Ibunya Nishimiya juga laporan kalau alat bantu Nishimiya 5 bulan terakhir hilang-hilangan terus. Dan harganya yang mahal juga. Gua nggak tahu harga spesifiknya berapa. Soya refleks flashback ibunya jir. Gurunya tahu siapa pelakunya. Nanya siapa lagi pelakunya. Jelas gak ada yang ngaku. Pada main acting anjir. Misalnya ini. Karena masalah ini, si Soya mulai dibully dari teman kelasnya. Dibuang ke kolam, terus dia nemuin bukunya Nishimiya waktu dia pernah dibully. Shin balik ke rumahnya. Ini ibunya Soya, Miyako Hishida. Dia nanya, kenapa basah? Lu ngerepotin orang ya? Apa yang dibilang guru benar ya? Anak tai lu. Ibunya ngajak nemuin Nishimiya buat ganti rugi apa yang dilakuin anaknya. BTW ini ibunya Nishimiya. Cakep juga. Ibunya balik, antinya ditarik jir makanya berdarah. Ya, Soya dibully. Soalnya ketemu Nishimiya di kelas, gua nggak tahu kenapa dia marah. Padahal niatnya baik, bersihin mejanya habis dicoret-coret sama yang ngebully dia. Shin balik ke masa remajanya Soyo, ke sekolah, ketemu Nishimiya di lorong sekolah, nyapa dan ngenalin diri kalau mereka dulu satu SD. Takut, senyum, lu. Takut, lu. Ngambek, kabur aja dah. Saya niatnya mau balikin buku yang dia dapetin di kolam waktu zaman SD. Tapi pakai bahasa isyarat. Si Nishimiya nanya, kok bisa bahasa isyarat? Gue belajar. Dah gitu aja. Terus si Soya ngajak temenan. Salting deh. Balik ke rumah lagi makan, ibunya nanya kenapa mau nyoba bundir. Dan kalau mau nyoba bundir lagi, dia ngancam buat bakar duit hasil kerja kerasnya Soya. Udah janji tetep aja kebakar. BTW ini keponakannya si Soya. Jadi Soya punya kakak perempuan, ini anaknya. Di perjalanan sekolah, dia berdialog sama diri sendiri kalau perbuatan yang dia lakuin di masa lalu berbalik ke dia. Dan di sekolah Soya tipe orang yang menyendiri, gak berani natap mata orang, gak mau dengerin orang. Balik sekolah, dia nolongin orang yang kena bully, yang mau ngambil sepedanya. Dia nolongin, nawarin sepedanya sendiri buat diambil aja. Balik sekolah, jalan kaki nemu kupon roti Perancis. Dia seneng banget, soalnya roti ini bisa buat dia ketemu sama Nishimiya. Nishimiya sering ngasih makan ikan koi pakai roti Perancis BTW. Ke sekolah ngajak Nishimiya, nggak dikasih sama nih orang. Akhirnya sendiri. Balik, ketemu si rambut brokoli waktu gua tolongin, balikin sepeda Soya, dia berani natap matanya. X kelepas. Berarti kalau berani natap mata, X kelepas. Berangkat sekolah bareng, nonton bareng, makan bareng. Finally, ini orang punya temen juga anjir. Soya balik ke kelas Nishimiya. Tetap nggak dikasih sama nih orang, ngaku pacarnya. Jadi ribut-ribut, Nishimiya ngeliat Soya. Mereka ngobrolin arti persahabatan waktu awal ketemu. Soya nawarin roti Prancis. Sebenarnya ini modus si Soya buat ngobrol aja sama Nishimiya. Nishimiya nunjukin buku pas mereka SD dulu. Ini buku bulian dari Soya BTW. Bukunya jatuh, Nishimiya terjun ke sungai buat ngambil. Soya pun sama. Izin. Ini orang moto Soya pas lompat ke sungai. Diupload ke sosial media, tampilannya sih kayak Twitter. Dipanggil ke BK, terus diskors. Kakaknya Soya nyuruh jemput anaknya, si Maria. Ketemu yang katanya pacaran Nishimiya, ngaku dia yang upload fotonya. Dia pingsan, dia ditolongin ke rumah Soya, makan, tidur. Namanya Yuzuru. Kabur dari rumah, dia berantem sama Nishimiya. Ternyata dia cewek dan adiknya Nishimiya. Ibunya datang nampar Soya dan nyuruh gak usah ketemu lagi sama dia. Balik sekolah, ketemu di tempat biasa. Soya nanya siapa aja yang pengen dihubungin sama Nishimiya. Sahara, temen SD. Orang pertama yang mau belajar bahasa isyarat waktu SD dulu. Dia nanya ke teman kelas, dan Sahara ada di akademinya perempuan Taiyo. Soya mau pergi naik kereta. Nishimiya awalnya gak diajak, tapi keke mau ikut. Mereka ketemu. Kayak di scene di Kimi no Na wa BTW. 19. Soya pergi
karena gak enak mereka lagi bahas ukuran. Di jalan dia nggak sengaja ketemu Ueno yang lagi gawe. Dia dapat kupon, terus dia rencana pengen ke tempatnya si Ueno, tapi nggak ngenalin si dia. Soalnya dia lagi nyamar. Dia pakai kacamata. Dia nggak ngenalin. Rumah Soya, dia ngasih oleh-oleh mainan kucing ke Nismia. Jujur Ruha balik ngasih oleh-oleh dari Soya. Jujur di sini kasihan banget Nismia. Mungkin kesel ya kenapa dia nggak bisa dengar. Kenapa harus pakai alat bantu? Wah, anjir cowok. Di sini dia nggak sengaja ketemu Ueno. Padahal Soya lagi main sama Nismia. Ueno mau ngebully Nismia lagi kayak zaman SD. Tapi nggak dikasih sama Soya. Di sini Nismia ngerubah penampilannya mau ngungkapin perasaan dia. Tapi karena dia susah buat ngasih taunya, jadi Soya nggak ngerti. Ski? Jadi X ini satu persatu mulai lepas karena Soya mulai berinteraksi sama orang lain. Kawai dan Masiba, ini orang mukanya yang ngeselin banget. Mereka ke roller coaster, teman baru, tapi Ueno yang gak diajak ikut. Mungkin Kawai yang ngajak. Habis main, Ueno ngajak Soya buat beli takoyaki, yang ternyata penjualnya teman SD-nya, yang dulu ngebully dia. Tante X-nya balik. Ueno bilang kalau aja gak ada Nismia, mungkin pertemanan mereka baik-baik aja. Ueno ajak Nismia naik biang lala, yang udah pasti ngehead si Nismia. Mukul dia. Semua kelakuan Ueno direkam di kamera yang disembunyiin sama adeknya. Masih basa nanya, Nismia itu tuli kan? Apa karena itu dia dibully? Kebuka dong itu luka lama si Soya di kelas. Kawai. Soya nanya, kenapa luka lamanya dibuka lagi? Tentang pembulian di masa lalu. Kawai gila banget. Jiwa playing victimnya gila banget, cowok, sumpah. Dia bilang gak pernah ngebully Nismia. Gak tahan, balik dia. Nih orang belum maafin dirinya sendiri. Makanya kalau cerita masa lalu, dia gak tahan. Ketemu Nismia, konflik kalau mereka nggak pernah bully Nismia. Dia nggak tahan, dia ngeliat semua yang deket samanya. Balik di apartemen Yuzuriya, neneknya bilang kalau dia terlalu ngawatirin kakaknya. Mereka berdua sama-sama ngawatirin Nismia sebenarnya. Neneknya yang seharusnya ke panti jompo malah belajar bahasa isyarat. Soya beli roti, dia ke tempat biasa Nismia. Dia gak ada, ketemu Yuzuriya nangis. Yang lagi cosplay baju sekolah katanya. Alasan Yuzuriya nangis, ternyata neneknya mokat. Soya ngajak main Nismia, ya bisa dibilang ini buat hiburan, hilangin sedihnya. Ke Curug, tempat seni, dibilang Soya nggak bakal senang kalau Soya tetap bersama. Dia depresi karena dijauhi temannya, pengen dicintai. Ngajak main Yuzuriya, Nismia pengennya asik, malah asik sendiri jir. Nonton film, makan, buat kue bareng. Ibunya ulang tahun, abedi jir. Ibunya marah kenapa pembuli anaknya di apartnya. BTW Nismia di sini cute banget, sumpah. Nggak jadi marah karena anaknya cute banget. Yuzuriya kasih tahu kalau ada festival kembang api, jadi dia ngajakin Soya buat ikut. Nismia yang pamit mau belajar. Dia disuruh Yuzuriya buat ambil kameranya di apartemen dia. Dia mau ngambil kamera, tapi malah ngeliat Nismia yang mau lompat. Di rumah sakit, ibunya Soya datang. Ini mamanya Nismia sujud karena anaknya udah selamatin Nismia. Di atap ada Ueno sama Nismia. Dia mukulin Nismia, ibunya datang berantem sama Ueno. Ibunya Soya datang buat misahin. Nismia sujud minta maaf. Nismia bilang ke rambut brokoli kalau dia pengen ketemu temannya satu persatu karena dia pengen ngebenerin apa yang udah dia rusak. Nismia mimpi Soya mokat. Dia ke tempat biasa mereka kumpul, dia nangis. Soya refleks bangun. Terus mereka ketemuan, nanya kabar, terus nangis. Balik ke rumah ketemu Eno, tanda X hilang. Ke sekolah, ada festival sekolah sama teman-temannya. Mereka senang-senang. Di scene penutup dari film ini, Soya udah berani natap mata orang dan ngedengerin orang lain. Yang artinya dia udah memaafkan dirinya sendiri. Ya bisa dibilang udah berdamai sama diri sendiri lah ya. Terus nangis. Dah gitu aja. BTW ini video pertama gua harap kalian suka sama video ini dan terima kasih.